kita sama-sama bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan workshop yang akan kita laksanakan selama 2 Vikon. Yang pertama Vikon pada tanggal 1 Agustus malam hari ini, kemudian Vikon yang kedua tanggal 7 Agustus. Semoga di dalam pelaksanaan kegiatan ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Allah, berikanlah karunia-Mu agar apa yang kita laksanakan ini dapat menjadi sebuah pahala yang dapat menjadikan kita lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pencerah di dalam pendidikan Indonesia, terutama untuk pendidikan Sulawesi Tengah pada khususnya dan pendidikan di Indonesia secara umum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, berikanlah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga apa yang kami laksanakan ini dapat berjalan tanpa ada sesuatu hambatan yang akan menghalangi niat baik kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat bernilai ibadah, dapat menjadikan perbaikan ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya Ibu Yuni. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Darwono yang telah memimpin doa pembukaan pada saat ini. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu, saya melihat bahwa belum semua bergabung di room ini peserta. Saya melihat tadi di grup kita masih ada yang terkendala jaringan. Kita berdoa mudah-mudahan semua bisa bergabung secara khusus nanti pada saat presentasi materi. Dan selanjutnya kita akan melangkah pada acara berikutnya yang itu laporan panitia. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kembali kami sampaikan jika ada mungkin hal-hal yang ingin dikomunikasikan masih pada saat pelaksanaan webinar 1 ini, silakan Bapak Ibu mengetik atau menuliskannya di kolom chat. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan nanti kami panitia akan melihat bahkan memberikan jawaban langsung di sana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia kita Pak Darwono untuk menyampaikan laporan kegiatan. Kepada Bapak, kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang saya hormati
Ketua Kelor CSOC Pak Jan Laniengka, yang saya hormati pengurus IG wilayah yang diwakili oleh Pak Anwar Yusuf, yang saya hormati Direktorat SMK yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu room webinar ini atau room Webex. Yang saya hormati Pak Dahli selaku narasumber pada malam hari ini, dan Bapak Ibu pengurus Kelor dan para peserta workshop optimalisasi Google Sheet untuk pembelajaran masa kini. Untuk kegiatan workshop kali ini kami susun atau kami rancang dalam 2 kali webinar atau 2 kali Vikon, yaitu Vikon pertama pada malam hari ini 1 Agustus 2021 dan Vikon kedua Sabtu 7 Agustus 2021. Nanti setelah Vikon pertama ini itu ada pembimbingan oleh narasumber, yaitu tanggal 2 sampai 6 Agustus. Kemudian ada pembimbingan kedua setelah Vikon kedua, yaitu tanggal 7 sampai 11 Agustus. Untuk peserta pada kegiatan workshop kali ini yang rencananya kita targetkan itu 225, tetapi kita syukuri sekarang yang mendaftar ada sekitar 45 peserta. Nah, mungkin dikarenakan beberapa hal sehingga kurang peserta yang berminat, karena kita ketahui bersama di mana-mana itu mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan. Nah, kita sudah bersyukur sudah dapat peserta sebanyak 45 orang. Walaupun sangat disayangkan bagi kami selaku panitia, itu yang lebih dominan kita harapkan itu adalah teman-teman guru yang ada di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, tetapi sangat minim. Tapi kami bersyukur sekali dengan banyaknya teman-teman dari luar Sulawesi Tengah yang mau terus meningkatkan kompetensinya bersama kami. Berarti itu suatu kepercayaan bagi kami Kelor untuk tempat belajar bersama. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pembimbingan nanti yang dilaksanakan selama 2 kali itu, kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa antusias, bisa proaktif di dalam pembimbingan, karena sertifikat 32 JP itu akan kami berikan setelah menuntaskan semua tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber. Jadi apabila tidak tuntas, mungkin sertifikat itu belum bisa diberikan. Jadi harapan kami Bapak Ibu dapat menuntaskan semua tugas-tugas atau materi yang diberikan oleh
narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang dapat menghambat kegiatan ini. Saya kira untuk laporan dari kami, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yunita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Darwono yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada saat ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua IGI Sulawesi Tengah sekaligus membuka kegiatan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Anwar Yusuf kepada Bapak kami. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu. Mohon maaf ini beliau ada kelupaan sehingga pada malam hari ini beliau tidak sempat hadir. Beliau teman yang ada di kantor dan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama selaku hamba Allah kita selalu memanjatkan puji syukur atas hari ini kegiatan webinar pertama, kegiatan optimalisasi pemanfaatan Google Site. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang saya hormati Pak Dahli selaku Pak Dahli Ahmad selaku materi dari Direktur SMA yang telah menyiapkan fasilitas pertemuan kita pada malam hari ini, Ibu Umi, pengurus kelor terutama Pak Yan, Ketua, Bu Yunita selaku host, dan teman-teman pengurus kelor yang tidak sempat saya sebutkan. Langsung kepada teman-teman peserta pada malam hari ini yang sempat hadir. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini sehat dan berjalan lancar sehingga apa yang kita harapkan nanti bisa maksimal dan bisa bermanfaat guna bagi kita dan bagi pendidikan utamanya di Sulawesi Tengah, terutama juga di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pemanfaatan media memang sangat dibutuhkan pada saat pandemi sekarang ini, hingga apa yang sudah diusahakan oleh teman-teman Kelor, IGI Sulawesi Tengah ini sangat bermanfaat, sehingga apa yang direncanakan nantinya bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan pemanfaatan Google Site ini bisa berimbas sangat positif bagi teman-teman guru di Sulawesi Tengah dan di seluruh Indonesia dalam memanfaatkan IT, sehingga proses belajar mengajar kita bukan hanya offline tetapi juga bermanfaat guna di dalam kegiatan online. Sehingga kami dari pengurus IGI Sulteng sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang
sudah berpartisipasi, terutama saya lihat ini memang tadi informasi dari Ketua Panitia, peserta yang sempat hadir, yang sudah mendaftar kalau tidak salah tadi 45 orang. Ini bukan berarti minim dalam hal jumlah pesertanya, karena dari beberapa minggu ini memang kegiatan webinar ataupun kegiatan pelatihan untuk pemanfaatan Google Workspace ini sangat-sangatlah dikatakan ini lagi lagi viral, sehingga teman-teman semua banyak sudah memanfaatkan ini, karena minggu kemarin juga 2-3 hari yang lalu baru selesai. Saya lihat ini yang dilaksanakan oleh IGI pusat di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Juga di Dinas Pendidikan saya lihat juga ada memanfaatkan itu, sehingga mungkin pesertanya bukan berarti kurang, tetapi mungkin mereka lagi juga ada kegiatan di tempat lain. Tetapi terima kasih kepada teman-teman yang masih ingin menambah pengetahuan dan sharing bersama teman-teman kita yang ada di Kelor, terutama bagi pemateri dan Direktorat SMK yang telah menyediakan fasilitas ini, sehingga mudah-mudahan nantinya kegiatan kita bisa terus difasilitasi. Ibu Pak Dahli jangan juga bosan-bosan memberikan materi, terutama bagi kami yang ada di Sulawesi Tengah. Walaupun ya teman-teman Sulawesi Tengah itu sedikit agak minim yang mengikuti kegiatan ini, tapi insya Allah berikut antara teman-teman yang ada sekarang ini dengan pengurus yang ada di wilayah, insya Allah kita akan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berguna ini bagi teman-teman yang ada di daerah, sehingga pemanfaatan sumber media bukan cuma hanya untuk bisa dimanfaatkan pada saat offline, tetapi sangat penting juga kita harus menguasai IT ini dalam bentuk online, sehingga kita tidak tertinggal dari beberapa negara-negara kita yang ada di negara tetangga kita yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sekitar Indonesia, terutama Singapura, Malaysia, dan lainnya. Sehingga sharing ini sangat penting dan sangat baik untuk kita ikuti secara bersama menggunakannya di dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada Pak Yan yang sudah berupaya kerjasama dalam hal memaksimalkan teman-teman yang ada di daerah, sehingga kalau ada waktu, insya Allah pandemi berakhir, kita akan sosialisasikan secara offline, sehingga teman-teman, karena saya lihat ini ketika offline itu mungkin lebih banyak teman-teman untuk bisa memanfaatkan IT ini, karena kadang juga keterbatasan teman-teman ketika menggunakan IT tidak bisa bertanya secara langsung praktek dengan media yang ada di depannya, terutama laptop maupun penggunaan HP, sehingga ketika sudah terbentur dengan tidak bisa, apalagi kalau misalnya jaringan kurang dan sebagainya, sehingga keikutsertaan mereka juga biasanya agak kurang, sehingga ini memungkinkan juga kurangnya minat mereka dalam hal kegiatan online. Tapi saya kira semangat dengan keingintahuan untuk maju itu ada di teman-teman semua, terutama guru-guru kita yang ada di Sulawesi Tengah. Saya kira itu barangkali, mudah-mudahan dengan jumlah peserta yang 45 ini
Saya harap bisa maksimal dan insya Allah saya doakan bisa lulus semua, sehingga kita bisa menularkan dari 45 orang ini ke orang-orang lain di sekitar kita juga. Demikian ini untuk ke depannya. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan Google Site untuk pembelajaran saya nyatakan dibuka. Saya Terima kasih, akhiri. kita berikan tepuk tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Yunita. Waalaikumsalam. Terima Baik, kasih Pak Anwar. terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Ya, baik, terima kasih dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Anwar Yusuf yang telah mewakili pengurus IGI Sulawesi Tengah pada saat ini sekaligus mendampingi kita semua dalam pembukaan kegiatan dan telah membuka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya yaitu presentasi materi, dan acara berikut ini akan dipandu langsung oleh narasumber kita. Dan sedikit saya jelaskan sebentar, kegiatannya akan berlanjut. Setelah presentasi materi akan ada tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini Bapak Ibu peserta boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun boleh raise hand dengan mengklik gambar tangan jika ingin bertanya langsung, dan nanti diakhiri dengan closing statement oleh pemateri kita. Namun sebelumnya, sebelum pemateri kita pada malam hari ini yang kami hormati Pak Dahli Ahmad mempresentasikan materi, saya akan perkenalkan dulu beliau. Pak Dahli Ahmad adalah pada saat ini menjabat sebagai Dewan Kehormatan PP Ikatan Guru Indonesia. Beliau adalah dosen sekaligus praktisi pendidikan dan merupakan sekjen JSDI. Nah, ada pekerjaan yang pernah digeluti oleh Pak Dahli Ahmad. Yang pertama sebagai guru dan wakil kepala bidang kurikulum MTS Atakwa 3 Bekasi dari tahun 1987 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Atakwa Bekasi dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang ketiga, mentor program School System and Quality Kemitraan Pendidikan Indonesia Australia dari tahun 2013 sampai 2014. Yang keempat, sebagai fasilitator USAID Prioritas Kabupaten Bekasi dari tahun 2015 sampai 2017. 2015. Ambassador jetschool.id di tahun 2018. Dan yang ketujuh sebagai fasilitator kabupaten program Madrasah Education Quality Reform Kementerian Agama tahun 2020. Pendidikan, Magister Pendidikan IPS, STKIP, Pasundan Cimahi, Jawa Barat. Kemudian organisasi, yang pertama Yayasan Atakwa 14, Babelan Bekasi dari tahun 1992 sampai sekarang. Yang kedua, Ketua Ikatan Guru Indonesia Bekasi tahun 2011 sampai 2014. Yang ketiga, sebagai pengurus Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat tahun 2015. Yang keempat, Ketua Bidang Organisasi PP Ikatan Guru Indonesia periode 2016-2021. Yang kelima, Sekjen PP Jaringan Sekolah Digital Indonesia JSDI 2020 sampai dengan sekarang. Dan yang keenam, Dewan Kehormatan PP Ikatan Guru Indonesia periode 2021 sampai 2026. Penghargaan. Yang pertama, Guru Berprestasi Kemenak Kabupaten Bekasi tahun 2013. Yang kedua, Changemaker Teacher atau Guru Pembaharu Asoka Indonesia tahun 2013. Juara yang ketiga, juara 1 Anugerah Jurnalistik Aqua 2012 kategori blogger. Dan yang keempat, Anugerah Guru Indonesia 2019 Ikatan Guru Indonesia. Baik, inilah sekilas tentang jejak narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini.
Dan untuk itu waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Pak Dahli. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati teman-teman pengurus Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tengah, teman-teman Kelor SCOC IGI Sulawesi Tengah, Bapak Ibu peserta, kemudian Bu Umi yang selalu mengawal kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan satu agenda yang sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu. Kita berdoa bersama semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Teman-teman kita yang pada saat ini sedang sakit, keluarga, teman, kerabat kita mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga bisa dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mendapatkan jadwal untuk mendampingi teman-teman sekalian untuk belajar bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk menunjang pembelajaran kita. Bapak Ibu, malam ini jujur saya luar biasa senang. Setidaknya saya bisa mengulang bernostalgia kita 3 tahun yang lalu, 2018, kalau nggak salah ya Pak Bayan. Saya berkesempatan ke Sulawesi Tengah. Waktu itu dapat tugas untuk memberikan pelatihan di Morowali Utara. Pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Kemudian dari Morowali Utara ketika kembali ke Jakarta jalan darat ke Palu, jadi lumayan banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana. Mudah-mudahan ke depan setelah pandemi ini sudah berlalu bisa kembali berkunjung ke Sulawesi Tengah ya Pak Yan ya teman-teman. Iya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memanfaatkan waktu yang ada untuk share screen sebagai pembuka kegiatan kita hari ini. Sebentar. Oh. Adalah halaman dari Google Drive kita. Ya, kelebihan Google Drive yang workspace itu kan di penyimpanannya ya, yang unlimited kalau nggak salah. Oke, Bapak Ibu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita ke tombol New di sebelah kiri ini di bawah logo Google Drive ada tombol tanda plus, kemudian ada tulisan New. Kita klik ini, kemudian kita buat folder dulu deh. Kita buat folder, klik. Oh, kita new folder, sorry, ini yang ini new folder. Kita buat folder dulu, kemudian kita kasih nama foldernya, misalnya site atau website. Supaya nanti data-datanya akan masuk ke sini semua. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang sudah ada. Kemudian ini kita buka. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita berada di folder website dari drive kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekarang akan kita mulai mengakses Google Site melalui Google Drive ini atau mengakses site dari drive kita. Ya, kembali kita ke tombol new, tombol plus yang ada tulisan new-nya yang ini, klik ini, kemudian kita cari di bawah Google Site. Kalau di sini ada Google Doc, ada Sheet, ada Zoom, dan kita pilih more, kemudian kita cari. Ini ada di
uh, urutan ketiga Google. Ini adalah tampilan panel admin atau dashboard admin dari Google Site. Pilih more, kemudian pilih Google Site. Nah, Bapak Ibu yang mungkin tampilannya berbeda, biasanya kalau untuk pertama kali belum pernah membuka Google Site, tampilannya tidak seperti ini. Maka tampilannya ke menu utama. Sorry, saya ulang lagi ke Google Site supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilan awalnya seperti apa. Biasanya nanti di bawah sini muncul, mudah-mudahan muncul. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Google Site-nya Bapak Ibu mungkin tampilannya seperti ini ya. Sama Bu Yunita, Pak Yan? Benar Pak, benar. Sama. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan yang ada di sini dulu. Yang pertama yang blank. Yang blank ini adalah kita akan membuat website menggunakan template yang kosong. Artinya menggunakan desain yang masih kosong, yang nantinya kita desain secara khusus sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan selera kita. Nah, biasanya kalau teman-teman yang kepingin kemudian ada portofolio, ini adalah site dan bisa kita pakai. Jadi kalau ini kita buka salah satunya atau kita ingin menggunakan ini juga bisa. Artinya kita tinggal masukkan konten, tinggal ganti foto, tinggal edit, nanti dipublish. Jadi desainnya sudah mengikuti template yang disediakan. Nah, kali ini Bapak Ibu kita kepengen memiliki website yang saya yang maunya yang berbeda, yang punya ciri khas yang unik gitu ya. Maka yang akan kita pilih adalah yang blank. Nah, dalam praktek kali ini kita akan pilih yang ini Bapak Ibu, yang blank saja, supaya nanti kita belajar mulai dari awal sekali atau mulai dari dasar sekali bagaimana kita membuat website kita menggunakan Google Site. Silakan Bapak Ibu diklik yang kotak putih ini, ada tanda plus, di bawahnya ada tulisan blank. Kita klik ini. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti tadi ya, Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dashboard admin atau tampilan dari panel admin di website. Ini hanya kita, para admin yang bisa melihat. Nah, kemudian dari panel admin ini, saya akan coba bagi 3 kelompok. Di kelompok yang pertama itu yang hitam ini, ada text your page title. Dari sini sampai ke bawah, ini misalnya kita anggap sebagai kelompok 1 atau sisi kiri dari panel admin. Nah, kelompok 1 ini atau bagian ini, bagian sisi kiri ini, inilah yang nanti akan tampil di website kita. Jadi nanti apa yang kita masukkan di sini, apa yang kita posting di sini, apa yang kita edit di sini, itulah yang akan muncul di website kita. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, saya sebut sebagai kelompok, kalau yang ini tadi kiri, yang ini adalah yang kedua, ini kelompok yang atas. Yang atas itu yang ini Bapak Ibu, yang di sampingnya akun kita ya.
Nah, ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan editing atau pada saat kita membuat draft dari postingan website kita. Yang ini ada tombol undo. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan tombol ini. Ini fungsinya untuk membatalkan perintah. Misalnya kita udah ngetik judul atau udah melakukan perubahan-perubahan, ternyata malah eh, tidak pas misalnya. Oh, kita mau kembali ke apa ke kondisi sebelumnya. Tombol yang kemudian yang ini dari undo, redo. Di sebelahnya ini adalah tombol preview. Bapak Ibu sekalian, misalnya kita sedang melakukan edit atau sedang membuat draft dari website kita. Eh, kan belum bisa diakses secara umum di website. Kemudian kita kepingin nih, ini nanti kalau udah jadi website kita tuh tampilannya seperti apa gitu. Nah, untuk melihat reviewnya kita menggunakan tombol ini. Ini nanti kalau sudah ada, kalau kita klik, ini belum bisa kita klik karena kita belum melakukan apapun. Nanti kalau sudah ada, kita klik tombol preview, dia akan muncul tampilan sesungguhnya seperti apa. Dan itu nanti akan ada 3 versi Bapak Ibu. Versi menggunakan PC atau laptop, kemudian versi menggunakan tablet, dan versi menggunakan handphone. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa Google Site ini dia sudah akan tampil sempurna. Jadi kita cukup mendesain di sini atau membuat draft atau mengeditnya di sini, nanti akan tampil sempurna di berbagai perangkat itu. Oke, menu berikutnya ini ada menu copy link. Jadi nanti kalau sudah jadi, ini bisa kita copy dan kita bagikan sebagai link dari website kita. Berikutnya ada tombol gambar orang, terus ada tanda plus, share with others. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga, baterai saya sebentar, lupa di. Oke, Bapak Ibu sekalian, tombol ini, share with other ini memungkinkan kita memberikan akses kepada orang lain untuk menjadi admin lah gitu. Ya, untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa guru di Mapel, misalnya di sekolah kita tuh ada beberapa orang, daripada bikin sendiri-sendiri, yuk kita bikin aja satu sekolah, tapi kita kelola bareng misalnya. Nah, kita bisa teman kita lewat menu ini. Detailnya nanti akan kita bahas. Kemudian ada tombol setting, kita klik. Ada menu brand image untuk membuat logo. Nanti kalau kita sudah selesai melakukan desain, kita tinggal klik ini, kemudian akan bisa diakses secara umum oleh publik. Oke, itu di kelompok 2 atau bagian atas. Berikutnya adalah yang kelompok 2 atas, yang kelompok 3 ini yang bagian kanan. Nah, bagian kanan ini ketika kita sedang mendesain website kita, ini akan sangat banyak kita gunakan dan akan selalu kita gunakan, Bapak Ibu. Yang ada di kelompok 3 ini, ada 3 menu. Ada menu insert, Bapak Ibu, kemudian ada menu page, ada menu tema. Kita bahas satu-satu dulu. Menu insert ini fungsinya untuk menginsert tool-tool yang ada ke sini atau ke halaman, ke kelompok 1, ke halaman editing kita. Saya contohkan misalnya, saya klik tombol ini, text box.
Text box ini fungsinya untuk menginsert teks. Nah, kalau saya klik ini, maka dia akan muncul kotak untuk menuliskan teks. Misalnya saya tulis selamat datang. Gitu. Nah, ini bisa kita atur, Bapak Ibu, selamat datang ini apakah sebagai title, maka dia otomatis hurufnya gede, kemudian ada heading, ada subheading, kemudian ada teks biasa. Ini pilihan hurufnya juga bisa kita pilih sesuai dengan, oh sorry, hurufnya bisa kita pilih. Kemudian ada seperti di aplikasi apa pengolah kata ya. Ini untuk mengatur ukuran hurufnya, ini tebal, miring dan sebagainya. Termasuk ada linknya. Ini juga ada apa untuk mengatur paragrafnya. Kemudian yang kedua image. Saya klik ini, saya coba. Ketika kita klik image itu ada dua pilihan. Misalnya upload. Kalau upload berarti nanti kita bisa mengupload gambar dari komputer kita. Kemudian ada embed, ini untuk masukkan kode-kode HTML ke dalam website kita. Kemudian drive ini untuk mengupload atau mengambil file-file yang ada atau yang kita simpan di drive kita. Nah, berikutnya ada layout. Nah, Bapak Ibu, di website kita ini nanti tampilannya, layoutnya kita mau seperti apa misalnya. Kita coba beberapa ya, misalnya saya klik yang ini. Ketika saya klik yang ini, maka pilihannya adalah bahwa di bagian ini, Bapak Ibu, kita bisa menginsert objek, baik dari gambar yang kita upload, artinya dari gambar-gambar yang tersimpan di komputer kita, kemudian gambar-gambar yang kita pilih, kemudian dari Google Drive, dari YouTube bisa, kemudian kita bisa masukkan kalender, kita bisa masukkan map di sini. Kemudian di sebelahnya ada teks, gitu. Jadi kan biasanya kalau di website seperti itu. Kemudian yang lainnya, misalnya ini desain lainnya ada 3 bagian, ada 2 kotak untuk insert objek di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya ini untuk menginsert objek yang lebih besar. Model lainnya misalnya seperti ini, ada 2 gambar, jadi ada objek kemudian teks, objek, teks. Dan yang ini ada 2, 3, 4. Saya contohkan yang 4, misalnya ini ada tempat untuk menginsert objek, kemudian di bawahnya bisa kita masukkan teks gitu. Nah, ini biasanya untuk apa katalog atau daftar buku misalnya, atau daftar referensi yang harus kita masukkan dan lain-lain. Oke, kemudian di bawahnya ini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Saya akan perkenalkan ke Bapak Ibu beberapa fitur yang mungkin nanti akan banyak kita gunakan. Yang pertama ini ada fitur button, Bapak Ibu sekalian. Fitur button itu fungsinya untuk membuat tombol. Jadi kalau kita kepengen website kita ini dinamis, misalnya di beberapa sisi kita taruh tombol yang ketika kita klik tombol itu maka akan mengarah ke halaman yang kita tuju. Karena di tombol ini nanti otomatis di samping kita membuat nama dari tombol itu, kita harus masukin linknya. Misalnya di sini kita masukin tombol untuk ke materi bab 1 misalnya gitu ya. Jadi nanti link materi bab 1 kita taruh sini sehingga nanti di sini ketika diklik langsung akan mengarah ke materi bab 1. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian divider ini fungsinya untuk pembatas. Misalnya Bapak Ibu, tadi kita udah masukin nih beberapa desain ke sini, kemudian kita mau kasih pembatas supaya nanti temanya yang di bawah beda, misalnya khusus teks, misalnya gitu. Kemudian placeholder ini untuk nambah eh, apa seperti desain baru kalau tadi, seperti apa layout baru eh, untuk insert yang cukup gambar aja, yang foto aja atau hal-hal lain yang akan kita upload. Kemudian ada YouTube, barangkali ini juga sesuatu yang tidak terlalu apa artinya sesuatu yang biasa. Kemudian ada kalender, kita juga bisa insert
map atau peta. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan file doc, berarti dari Google Doc, kemudian slide, sheet, gitu ya, termasuk Google Form dan grafik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di menu Insert. Kemudian berikutnya ada di menu Page. Di menu page ini maksudnya adalah halaman. Bapak Ibu sekalian, di website itu biasanya ketika kita buka sebuah website, di bagian atas itu pasti ada beberapa menu. Misalnya yang pertama home, kemudian misalnya tentang website ini misalnya, atau kontak misalnya, atau kalau di web-web pembelajaran misalnya nanti setelah home itu ada KIKD misalnya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, kemudian ada tombol download, misalnya ada tombol latihan dan lain-lain. Itu kita membuatnya dari menu page ini, gitu ya. Kemudian menu berikutnya adalah tema. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tema-tema yang disediakan dan bisa kita gunakan. Saya coba klik. Ini yang muncul pertama berarti temanya ini yang simple. Kemudian ada tema ini, maka dia tampilannya akan berubah. Kemudian berikutnya diploma seperti ini nanti temanya. Kemudian ada vision seperti ini. Kemudian ada impression seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun ini ada tema yang ditawarkan dan bisa kita pilih, tapi bukan berarti kita harus sepenuhnya mengikuti desain tema ini. Artinya di luar itu kita masih tetap bisa melakukan editing. Bapak Ibu, berikut ini atau setelah ini kita akan mulai praktek. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan ke teman-teman sebelum kita masuk praktek untuk berdiskusi. Mungkin satu sampai tiga orang lah, sampai 1-3 orang. Jika sampai tahapan ini masih ada hal-hal yang belum dipahami atau masih agak-agak bingung, saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dahli. Saat ini saya lihat di kolom chat ada yang bertanya dari Ibu Yulita. Permisi mau tanya apakah wajib menggunakan akun belajar.id, soalnya saya lupa password sehingga tidak bisa login. Mungkin bisa langsung dijawab Pak? Oke, tidak wajib Bu. Artinya pakai akun Google yang biasa, email Gmail kita bisa. Baik, terima kasih Bu Yulita bisa menggunakan akun Gmail biasa. Nah untuk partisipan, saya melihat tadi ada yang raise hand, apakah sudah diturunkan tangannya ya? Partisipan, ntar pas saya cek dulu. Oh iya, bagi partisipan mungkin ada yang akan bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau tidak kita akan, oh ya, Ibu Ilma, ini panitia ya. Ibu Ilma mau bertanya, Ibu Ilma? Ibu Ilma saya lihat ada raise hand, ada angkat tangan. Apakah Ibu Ilma bertanya? Bu Ilmanya dari tadi itu angkat Oh tangan. ya dari tadi. Barangkali Ya. dia lupa. Mungkin lupa untuk turunkan tangannya. Lagi. Ya baik. Kalau belum ada yang raise hand, Bapak Ibu, kita akan lanjut langsung praktek bersama. Kalau memang setuju, boleh mengetik di kolom chat setuju atau dengan emoji jempol. Silakan. Reaction, oke, jempol-jempol, iya baik. Reaksinya semua jempol-jempol, ya berarti lanjut Pak, silakan Pak Dali. Kita lanjut langsung praktek Pak, udah nggak sabar pesertanya nih. Mau langsung praktek.
monitor, Oke, mohon maaf. Ya, baik. baik. Kita lanjut. Saya share screen lagi, Bapak Ibu. Ya, langsung kita praktek ya. Oke. Eh, sudah muncul belum? Belum ya? Nggak apa-apa. Sementara, Pak. On the way. Sudah muncul, Bu? Masih di perjalanan. Sementara Pak, Sudah on the muncul way. ya? Ya, belum. Sementara sudah tertulis Halo, Bu? Belum Pak. starting to share content. Baru mulai Oh, start, Pak. iya, kayaknya belum belum muncul. Mungkin Ya, sinyal saya nih agak sedikit. Hmm. nggak apa-apa, Pak, ditunggu. Oh gitu. Oke. Sudah muncul ya, Bu? Di saya belum, Pak, masih sementara tertulis starting to share content, belum muncul gambarnya. Masih progres. Atau saya stop dulu ya, saya coba. Ya, Tapi di sini iya udah betul, Pak. muncul loh. Udah muncul belum, Bu? Iya, di sini belum, Pak. Coba Pak di stop dulu baru dicoba lagi. Tadi kok cepat sekali ya yang waktu Saya awal cepat saya sekali. saya ulang ya. Saya stop Iya, dulu. Pak, baik. Di saya juga masih belum. Iya. Saya ulang ya, Bu ya. Iya, Pak, silakan. Masih progres. Iya, enggak, saya coba share ulang. Oke, sudah ya, Bu? Iya, benar. Nah, ini sudah. Oke. Oke, sudah muncul ya? Sudah, ya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari sini. Yang pertama, kita akan membuat nama website kita dulu. Eh, untuk membuat nama website, kita ketik di sini, Bapak Ibu. Jadi di bawah ada di sini nih, di pas kotak ini ada enter site name. Nah, ini nama website kita itu mengetiknya di sini. Bapak Ibu boleh ketik sesuai dengan selera Bapak Ibu dan nanti kalau misalnya berubah pikiran masih bisa diedit kapan bisa diubah. Untuk hari ini silakan dibuat aja dulu namanya, misalnya matematika menyenangkan atau terserahlah Bapak Ibu. Saya akan kasih nama di sini misalnya SCOC atau karena saya contohnya atau saya masukin mampal saja lah karena saya ajar PPKN. Oke, saya masukin namanya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau udah kita kasih nama di bagian atas sini ini otomatis dia muncul. Jadi kita ngetiknya di sini, kalau sudah kita kasih nama dia akan otomatis muncul seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu di tombol publish nih karena kita udah ada yang kita lakukan, kita udah mulai ngetik, dia tombol publishnya sudah mulai biru artinya udah bisa kita publish gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu di bawah space untuk menuliskan nama, di sini ada add logo. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti di samping nama dari website kita itu ada logonya. Misalnya kalau kita klik di sini, kemudian nanti munculnya seperti ini.
Bapak Ibu pilihnya brand image. Jadi brand image ini ada pilihan logo, kemudian di bawah ada pilihan ini namanya nih favicon. Nah, kalau logo Bapak Ibu nanti kita upload, kita ambil dari komputer kita, Bapak Ibu bisa upload logo sekolahnya misalnya. Kalau yang di SD logo Pemdanya misalnya, atau kalau yang di SMA berarti eh, logo ini, atau yang paling umum misalnya kita pakai logo Tuturi aja misalnya. Klik di sini, nanti pilih drive-nya Bapak Ibu upload. Nanti akan muncul di samping atau sebelum nama dari website kita. Jadi logo dulu, kemudian dia akan nama. Mohon maaf saya lupa tadi menyiapkan logo Tuturi. Kemudian kalau yang bawah, yang favicon icon ini, kalau kita upload logonya, misalnya logo yang sama kita upload, misalnya logo sekolah kita, misalnya sekolah logo Pemda atau logo Tuturi. Dia nanti akan munculnya seperti ini bagian atas nih Bapak Ibu. Favicon icon itu ini misalnya kayak ini Google Site misalnya, ini kan ada logo Google Drive-nya nih, atau Google Drive kita ini ada logonya itu diambilnya atau disettingnya melalui yang ini, yang Favicon ini. Oke, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kita ke situ dulu, yang ininya nanti baru kita desain. Kemudian sekarang sebelum mengarah ke yang lain, saya ingin mengajak Bapak Ibu membuat halaman dulu. Membuat halaman ini supaya nanti di sini ada home, kemudian kebutuhan-kebutuhannya kalau di website sekolah atau website pembelajaran misalnya ada KIKD, kemudian misalnya materi, kemudian apalagi selain materi misalnya ada download atau ada video pembelajaran, kemudian ada latihan, ada evaluasi dan lain-lain, itu yang akan kita buatkan dulu supaya nanti kita membuat navigasinya lebih gampang. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke panel bagian kanan atau panel ketiga, ke menu pages. Sudah dibuka Bapak Ibu semua? Kita akan mulai membuat halaman di website kita. Yang pertama, caranya ketika kita klik page, di bagian bawah ini ada tombol tanda plus. Dan di sini udah ada home. Jadi yang sekarang muncul ini adalah halaman awal atau home. Berikutnya kita klik ini untuk nambah halaman baru. Misalnya halaman setelah home itu kita masukkan KIKD misalnya. Kalau sudah kita klik tombol ini dan oke. Berikutnya setelah itu materi misalnya. Ini adalah nggak usah, kita langsung ke sini, klik tombol dan kemudian setelah materi misalnya video pembelajaran, kalau kita punya video misalnya, atau biar tidak terlalu panjang video misalnya. Oke, berikutnya tombol download misalnya. Oke, selanjutnya evaluasi. Bapak Ibu ada home, KIKD, materi, video, evaluasi, download, yang terakhir evaluasi. Oke. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih perlu ditambah, kira-kira apa? Cukup dulu ya. Halo. Sepertinya cukup, Pak. Oke. Nah, Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah buat halaman. Sini pakai sini. Ada home, kemudian ada KIKD,
kemudian ada materi, ada video, kemudian ada download, dan yang terakhir ada evaluasi. Bapak Ibu sekalian, di materi kita itu kan banyak. Kalau misalnya semua materi kita masukkan ke dalam satu halaman, maka dia akan sangat banyak sekali dan siswa kita pasti akan agak-agak kesulitan untuk mencarinya. Nah, supaya mempermudah siswa-siswa kita untuk mendapatkan materi yang kita share, kita kelompokkan aja materinya ke dalam KD atau bab. Biasanya kan dalam satu tahun itu biasanya paling sekitar 6 sampai 8 KD gitu ya. Anggaplah misalnya ada 6 KD. Kalau ada 6 KD biasanya di materinya itu ada 6 bab. Maka di materinya akan kita buat materi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 gitu. Berikutnya akan kita buat tambahan menu baru bab 1 misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, sekarang ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau kita tambah 5 menu lagi, maka dia nanti akan penuh dan akan bertumpuk. Terlihatnya juga tidak enak. Nah, supaya lebih simpel, maka yang menjadi bagian dari materi ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, itu akan kita jadikan dari bagian materi. Caranya, Bapak Ibu, ini kita klik yang bab 1 ini, Bapak Ibu diklik, kemudian tahan, klik, tahan, kemudian digeser. Klik, tahan, digeser. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Jadi bab 1 itu menjadi bagian dari materi. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kita klik ini, kemudian tahan, kemudian geser. Ke sini, kemudian kalau udah begini posisinya, kita lepas. Oke. Selanjutnya kita ketik bab 2. Sama caranya kita masukkan ke sini. Oh, sorry, kita masukkannya ke sini Bapak Ibu. Kemudian bab 3. Kita taruh di sini lagi. Kemudian bab 4. Kita geser lagi, kita taruh di sini. Bab 5. Oh, bab 5-nya belum muncul. Kemudian bab 6. Ya. Sorry. Ya, ini tinggal kita atur posisinya aja Bapak Ibu. Kita lihat. Artinya tinggal kita khususkan di sini bab 1-nya kita naikkan aja. Oke. Bab 2, bab 3, bab 4, kemudian bab 5, bab 6. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tinggal sekarang kita ke sini, ke menu ini. Bapak Ibu lihat, kalau kita klik home, seperti ini, ke halaman awal. Kalau kita klik KIKD, maka dia ke halaman KIKD.
kalau kita klik materi, nah ini lebih bedanya. Kalau kita klik materi, dia akan seperti ini. Kita mau materi ke bab berapa? Misalnya kalau bab 1, maka di sini bab 1. Nah, ini halamannya berbeda Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau kita mau ke bab 2, dia bab 2. Kalau mau ke bab 3, bab 3, mau ke bab 4, bab 4. Kemudian video ini download, evaluasi. Oke, Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, ya, saya lihat dulu ya Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang akan bertanya. Saya cek dulu partisipan apakah ada yang raise hand. Sepertinya belum ada yang raise hand dan saya lihat di kolom chat belum ada. Oke, Yang bertanya berarti lanjut Pak. kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita Bapak Ibu klik yang tombol home. Kita akan mendesain tampilan awal dari website kita. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia website itu mungkin Bapak Ibu atau kita sering mendengar ada istilah homepage atau kalau yang belakangan ini istilahnya ada juga yang menggunakan istilah landing page. Apa yang dimaksud dengan homepage? Apa yang dimaksud dengan landing page? Prinsipnya adalah homepage atau landing page adalah halaman pertama ketika seseorang mengakses sebuah website. Jadi ketika dibuka sebuah alamat website, yang muncul pertama itu adalah homepage atau landing page. Kedua istilah itu spesifikasinya aja yang berbeda-beda. Tapi mungkin kita tidak akan bahas perbedaan landing page dengan homepage, tapi kita akan coba bagaimana kita mendesain tampilan awal dari website kita supaya terlihat menarik. Jadi jangan sampai misalnya ketika orang buka kemudian tampilannya kurang matching misalnya atau terlalu banyak teks atau sudah terlalu ramai atau apa misalnya kesannya desainnya tidak menarik sehingga membuat orang tidak tertarik untuk lebih jauh berada di website kita atau mengeksplor dari isi website kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di halaman ini atau di bagian satu ini hampir di semua halaman, Bapak Ibu, di semua halaman itu di bagian atas satu ada bagian ini gambar namanya istilahnya mungkin lebih dikenal dengan header. Bagian atas dari sebuah website. Bapak Ibu, untuk halaman pertama, biasanya kalau website-website yang kekinian itu dalam satu tampilan layar pertama itu seperti banner gitu. Kalau di landing page itu seperti banner, ada gambar, kemudian cukup ada tombol yang mengajak orang untuk masuk ke materi-materi yang ada atau materi yang disediakan. Kita mau coba bikin yang model seperti itu, Bapak Ibu, supaya website kita terlihat lebih menarik. Nah, caranya adalah di bagian bawah ini, di bagian bawah, Bapak Ibu ada change image. Kita klik ini, kemudian muncul dua pilihan. Pilihan pertama upload, pilihan kedua select image. Upload, kalau kita akan menggunakan gambar atau desain gambar yang sudah kita siapkan. Select image, ketika kita akan menggunakan gambar-gambar yang akan kita jadikan background atau yang akan kita jadikan header dari website kita, itu yang gambar-gambar yang disediakan oleh Google Site atau Google. Kalau teman-teman yang sudah punya banner boleh, kalau mungkin belum menyiapkan, kita akan praktekkan dulu yang ini. Kita klik ini, select image, maka nanti akan muncul daftar gambar yang disediakan dan bisa kita gunakan sebagai gambar dari header halaman website kita.
Bapak Ibu boleh pilih yang mana aja. Saya akan mencoba pilih yang ini. Kemudian kalau sudah dipilih gambar yang akan kita gunakan, pilih ini, select. Oke, kita pilih, kita tunggu gambarnya. Oh, sorry, ini saya ada di menu download. Bapak Ibu, mohon maaf, kita dari menu home ya, karena halaman awal yang akan kita setting. Sorry, sorry. Eh, select image, kemudian kita pilih salah satu gambar. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk memberi nama atau judul dari website kita. Mau disamakan dengan ini boleh, mau beda boleh gitu ya. Kalau mau dihapus pun boleh. Jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan template yang ada, kemudian gambar dari sini, kalau mau pakai, berarti tinggal ketik namanya di sini. Tapi kalau kita, saya mau buat desain sendiri aja, saya nggak usah pakai ininya, Bapak Ibu bisa hapus. Cara menghapusnya klik ini gitu. Jadi gambarnya ini utuh gambar ini. Oke, itu cara menginsert gambar untuk header. Berikutnya ini ada header type Bapak Ibu. Kita klik ini maka akan muncul beberapa opsi. Yang pertama model cover. Kita klik seperti apa tampilannya kalau pilih cover. Nah, Bapak Ibu, dia akan tampilannya besar seperti ini. Nanti jadi pas orang buka, dia munculnya sebesar ini. Hampir sehalaman dari laptop kita ya berarti ya. Kemudian eh, ini ada large banner, bannernya besar, tapi lebih kecil dari cover. Kemudian banner itu seperti yang tadi, defaultnya, standarnya ini. Atau kalau kita nggak mau pakai, berarti kita tinggal pilih ini, text only. Jadi pilihannya yang ini. Eh, Kalau untuk kepentingan model landing page yang sekarang itu idealnya yang ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ini terlalu apa ya, belum ada informasi apapun gitu. Artinya tidak ada teks, tidak ada apapun dan belum ada cirinya. Kalau mau Bapak Ibu ini tinggal diambil atau disiapkan gambar yang sudah kita siapkan sendiri misalnya. Sehingga nanti di sini sudah ada tulisannya, ada nama mata pelajarannya, atau sudah ada temanya. Yang ketika orang buka, muncul gambar pertama ini, orang paham, oh iya, bahwa ini adalah website pembelajaran dari mata pelajaran A, misalnya, atau bahasa, atau matematik, atau IPA, atau PKN, atau yang lain gitu. Saya akan contohkan bagaimana berikutnya kita mengambil gambar untuk bagian ini, atau bagian header ini, dari gambar yang sudah kita siapkan di komputer kita. Saya klik ini, kemudian saya klik upload, saya ambil dari, saya udah siapkan beberapa gambar. Wah, saya malah ambil contoh, ambil yang inilah. Ya, pada saya ngajar PKN misalnya temanya tema tema inilah biar biar lebih menarik dan ini kebetulan bulan Agustus misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, jadi nanti yang pertama tampil itu yang seperti ini. Kalau kita mau desain sendiri, Bapak Ibu, kalau kita mau desain sendiri, ini bisa kita kita tuliskan misalnya nama mata pelajarannya, kemudian nama kita mungkin sebagai guru, kemudian ada foto sekolah atau foto-foto yang mencerminkan mata pelajaran yang kita ampu, misalnya gitu. Oke, ini di bagian yang paling atas sekali. Kemudian di bawahnya, Bapak Ibu, ini bisa kita insert. Yang ini saya hapus dulu ya semua ya, yang tadi. Yang tadi ini saya hapus dulu, jadi cukup satu, kita hapus dulu Bapak Ibu. Yang lain-lain tadi yang bekas saya contohkan ini kalau sudah ada yang sempat ini kita hapus dulu.
Oke, Bapak Ibu, ini covernya atau headernya. Kemudian setelah header ini kita mau masukin apa? Untuk memasukkannya di sini, Bapak Ibu, kita klik ini. Misalnya kalau saya ngajar PPKN kebetulan nih. Nah, ini bisa kita masukkan tema-tema atau bisa juga ini kita kita tuliskan sebagai ucapan selamat datang misalnya PPKN kelas 9 misalnya. Yang ngajarnya kelas 9 kebetulan. Tahun pelajaran 2021-2022 misalnya. Tapi mungkin tidak perlu pakai tahun ya, tapi nggak apa-apa ini sebagai latihan kita. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita setting nih, mau hurufnya mau seperti apa. Oh, mau sebagai detail, ya heading misalnya, atau yang subheading. Kemudian hurufnya, ukurannya, kemudian misalnya ini saya buat tebal, kemudian teksnya saya buat rada tengah. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah berikutnya di bawah ini eh, mungkin kita cukup kalau di landing page itu, jadi halaman-halaman pertama itu ada banner supaya orang, wah ya ini bagus gitu kan. Kemudian ada ucapan selamat datang, kemudian ada beberapa informasi, ada informasi tentang ini misalnya. Kemudian ada tombol-tombol navigasi. Sekarang berarti akan kita siapkan tombol navigasi yang nanti ketika tombol itu diklik, yang ketika tombol itu diklik, maka nanti akan mengarah ke halaman-halaman ini. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kita nggak usah masukin materi dulu. Pokoknya di halaman pertama ini kita buat sedemikian rupa, semenarik mungkin, tetapi tetap ada tombol-tombol navigasi yang mengarahkan siswa ke materi-materi atau ke konten-konten dari website kita. Kita akan menggunakan tombol yang ini Bapak Ibu, dari menu insert, kemudian ada tombol yang ini nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita klik ini, oke. Eh, kita klik beberapa atau kita siapkan untuk tombol-tombolnya. Saya kebetulan sudah menyiapkan beberapa gambar. Bapak Ibu boleh menggunakan gambar yang ada, yang kecil aja. Nanti sama pun nggak ada masalah, gitu ya untuk praktek malam ini. Nanti selanjutnya akan diubah. Kita klik ini. Saya misalnya yang pertama KIKD. KIKD itu kan sebagai sebuah dokumen ya. Misalnya saya pakai icon ini. Oke, kita buat kecil aja Bapak Ibu. Atau saya coba, oh ini. Oh ya ini Bapak Ibu, kalau mau gambar aslinya, gambar sesuai, eh, kita pilih ini. Kemudian di sini kita ketik KIKD. Ini boleh diketik, boleh enggak sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, supaya kita nggak bingung. Kemudian yang kedua, tadi kita lihat di sini habis KIKD, kemudian materi. Yang kedua ini materi mungkin lambangnya ini ya, misalnya kita kecilin. Ini kita ke gambar ukuran sesungguhnya. Kemudian ini kita masukkan materi. Berikutnya kita ke sini, setelah materi kita lihat eh, video, kita upload, kita cari gambar yang menunjukkan video misalnya. Share Bapak Ibu. Oke, video.
Berikutnya kita upload lagi. Tadi kita lihat dulu apa setelah video, download dan evaluasi. Download, download itu, oh ini ada lambangnya download. Oke. Kita perkecil Bapak Ibu. Sama enaknya Google Site itu kita tinggal geser-geser. Oke, download. Oke, nah ini kan masih kurang ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih lagi. Misalnya kurangnya kurang eh, pilih yang ini lagi nggak apa-apa. Yang terakhir setelah download evaluasi. Evaluasi tes itu apa ya logonya? Oh inilah misalnya. Oke. Nah, ini bisa kita tarik pindah sini Bapak Ibu. Oke. Sorry, nggak ke bawah semua. Nah, ini kita geser. Ini. Terus, oke, evaluasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tambah satu lagi, boleh misalnya kontak kontak kita misalnya. Nanti menunya tinggal di sini misalnya kita tambah lagi lah biar biar muat kontak eh, itu bisa menggunakan atau kalau misalnya cukup supaya kita nggak bingung nggak apa-apa cukup 5 saja misalnya ini bisa kita geser ini tinggal kita geser-geser aja Bapak Ibu. Oke, yang ini kalau tidak terpakai bisa kita hapus. Nah Bapak Ibu sekalian ini kan sudah ada menu-menunya nih seperti ini nih. Nanti Bapak Ibu boleh buat sesuai kebutuhan. Misalnya kalau mau ditambah satu lagi atau mau dikurangi juga boleh. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya ketika tombol ini diklik nanti oleh para siswa kita, maka dia nanti akan mengarah ke eh, halaman yang dituju. Misalnya ketika diklik ini, maka dia akan menuju ke halaman KIKD. Kalau diklik ini, maka dia akan mengarah ke halaman materi. Berikutnya yang ini video juga sama. Ketika diklik nanti akan ke video. Yang download juga nanti akan ke halaman download dan seterusnya. Gitu. Oke. Ini yang pertama, kemudian elemen kedua yang ini, yang ketiga. Nah, di halaman ini sebaiknya memang Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu terlalu banyak memberikan eh, informasi atau teks atau apalah gitu ya. Kalau mau misalnya yang berikutnya kita klik tombol yang ini, Bapak Ibu sebagai sebagai apa latihan kita. Oh, atau sorry, kita hapus, kita pakai yang kedua aja yang ini. Nanti yang satunya, yang pertama, Bapak Ibu, di sini tuh kita gunakan lambang apa ya dari mata pelajaran kita. Misalnya di sini kita akan memberikan quotes tentang mata pelajaran kita atau memberikan pesan betapa menyenangkannya belajar mata pelajaran kita, misalnya gitu. Misalnya belajar matematik menyenangkan atau belajar seru bersama
Pak Guru misalnya atau Bu Guru apa segala macam lah. Nah, di bagian ini bisa Bapak Ibu masukkan gambar yang menunjukkan itu gitu. Saya akan coba misalnya contohkan eh, upload salah satu gambar yang ada. eh, Coba saya menggunakan yang ini misalnya. Misalnya karena sekarang musimnya PJJ, misalnya zamannya PJJ, kemudian kita masukkan tema-tema tentang belajar online misalnya, betapa serunya misalnya, atau eh, belajar online tetap menyenangkan misalnya, atau tetap seru misalnya seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu atur juga mau besarnya seperti apa. Oh, misalnya besarnya seperti ini, kemudian di sini kita masukkan teksnya atau quotes-nya. Jadi nanti halaman kita pertama kali muncul dia akan seperti ini, kemudian di bawahnya akan muncul menu-menu ini. eh, yang ada linknya yang nanti akan mengarah ke sana. Kemudian di bawahnya nanti akan ada gambar seperti ini, gitu. Atau kalau nggak gambar, misalnya di sini tetap pesan-pesan quote-nya, pesannya, gitu ya. Ini bisa juga Bapak Ibu masukkan video misalnya. Jadi bukan gambar, masukkan video. Misalnya kalau saya ngajar PKN, di sini misalnya saya masukkan video pembelajaran yang saya buat sendiri. Atau misalnya video ketika Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi yang menunjukkan bahwa oh, ini loh materi yang akan kita pelajari ya tentang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik gitu ya, yang cerdas gitu. Seperti itu. Nah, di bagian bawahnya mungkin tinggal tinggal kita kasih ornamen-ornamen lain. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin menampilkan galeri misalnya atau beberapa aktivitas siswa, kita bisa masukkan foto para siswa kita di sini gitu. Nah, di bagian akhir dari ini, di bagian akhir dari ini, itu di bawah ada footer Bapak Ibu. Footer ini kalau kita klik itu adanya di bagian bawah ini bisa kita masukkan kalau di website saya itu misalnya tentang copyright misalnya apa.com misalnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukkan misalnya beberapa eh, oh, ini kita bisa masukkan di footer misalnya akun kita udah buat misalnya akun Instagram kita, akun Facebook kita, kemudian email dan lain-lain yang kita buat dalam bentuk tombol-tombol misalnya gitu. Dan ada linknya supaya nanti di bawah apa di bagian paling bawah website kita itu ada link-link yang mengarah ke sosial media kita juga gitu. Nah, Bapak Ibu untuk keperluan itu bisa dicari atau bisa eh sorry, bentar. Eh, Bisa dicari biasanya tombol-tombol yang melambangkan apa tombol-tombol lambang Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain tinggal diupload di bawah sini. Ini saya buat ini aja, misalnya contoh aja ini copy copyright eh ya PPKN menyenangkan misalnya nama webnya misalnya itu ya .id misalnya bisa ya supaya terlihat aja biar Bapak Ibu nanti bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu ini masih di editor. Sekarang ini mau disamain nggak warnanya seperti ini gitu. Oh, saya mau beda misalnya warnanya nih yang bagian ini biar biar membedakan bahwa
ini bagian akhir, bukan bagian dari isi website. Jadi kayak putar-putar itu kan bagian yang paling bawah ya kalau di dokumen itu. Oke, nah untuk mendesainnya atau memberi warnanya, Bapak Ibu bisa pilih yang ini, section background ini. Nah, ini kalau kita pilih yang reguler, kita lihat warnanya seperti apa. Kemudian kalau kita pilih yang yang kedua ini, dia akan seperti ini, warna dasarnya menjadi abu-abu, Bapak Ibu. Kalau yang kita pilih yang ketiga, dia akan masuk ke warna dasar dari tema yang kita pilih. Tadi kan kita pilih temanya tuh yang bawahnya merah ya, yang ini impression. Sehingga dia bawahnya merah. Nah, ini juga saya pikir temanya ini nyambung nih, karena tadi atasnya kita udah nuansanya merah. Kemudian tombol-tombol ini sengaja memang saya desain merah supaya senada dengan temanya. Kemudian ininya kita pilih merah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di bagian awal dari website kita cukup informasi-informasi penting. Yang pertama, mempresentasikan atau mewakili bahwa inilah website kita. Inilah yang ada atau inilah tujuan dari kegiatan website kita ini gitu. Itu tapi ini harus kita kemas secara menarik supaya ketika orang pertama kali masuk, udah senang duluan gitu, asik nih, kelihatannya enak gitu kan. Jadi pas buka itu, kalau siswa kan kalau udah dikasih tag yang banyak gitu ya, terus warnanya misalnya juga kontras-kontras, misalnya udah membuat mereka nggak menarik dulu, itu juga kita menjadi repot. Jadi bagaimana kita kemas sedemikian rupa supaya tampilan di awal ini, jadi pertemuan pertama ini atau pertama kali orang melihat itu udah bikin mereka tertarik sehingga nanti mendorong untuk lebih lanjut berada di website kita dan akan masuk ke materi-materi atau konten-konten yang kita publish. Itu oke. Oke, Bapak. Ini udah jam 9 ya? Kita sampai jam berapa? Bu Junita? Sebentar Pak, saya lihat. Ini udah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita sampai Pak Jan. Halo, monitor Pak. Kalau di jadwal jam 9. Jam Iya. 19 sampai 21. Iya. Sampai jam 9, iya, kalau di jadwal. Gimana? Kita sampai sini dulu aja. Teman-teman, bagaimana yang peserta? Apakah masih lanjut sedikit waktu lagi atau sampai di sini aja? Silakan menuliskan di kolom chat, mungkin ada yang Ada Pak Saleh itu yang mau bertanya, sudah resen. Oh iya. Oke, baik. Sampai di sini dulu mungkin Pak, saya ke penanya Oke. dulu ya. Mungkin ada yang mau Ya, bertanya. oke. Saya stop Iya. screen dulu. Oke, saya Iya, stop screen dulu ya. silakan, Pak. Baik. Iya, Pak Saleh, silakan. Ingin bertanya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak, untuk ini Google Site ini Pak. Kira-kira Pak ada ini ada perbedaan atau tidak Pak antara ini Google Site yang menggunakan email biasa Pak dengan yang ini akun belajar ID Pak. Terus yang kedua Pak, pertanyaan saya yang kedua itu Pak, untuk ini ukuran header itu Pak. Pak Saleh boleh lebih keras atau lebih dekat ke mikrofon? Di saya kok kurang jelas ya? Oh iya. Mikrofonnya lebih dekat Pak. Yang pertama tadi apakah? Ya. Perbedaan akun biasa dengan Iya. itu ya? Iya. Tadi kemudian header tadi ya. Ya. Untuk ukuran headernya berapa Pak kira-kira Pak? Oh, ukuran header. Oke. Sesuai Pak, maksudnya ini tampilan untuk HP dengan yang itu di laptop Pak. Oh ya, saya lupa nunjukin. Saya lupa nunjukin itu ya. Ya. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak Saleh?
Cukup, Ibu, Cukup cukup. nggak? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Saleh. Silakan Pak Dali. Oke, yang pertama apa bedanya yang akun Layer ID dengan akun yang basic? Yang basic itu maksudnya yang akun email Gmail kita yang gratis itu ya. Ya. Yang paling utama sih sebenarnya bedanya di ini apa di kapasitas penyimpanan drive. Kalau yang basic itu kan cuma 15 GB ya kalau nggak salah. Dan kalau yang ini eh, unlimited kalau nggak salah. Setahu saya sih unlimited gitu. eh Selebihnya ya saya masih belum belum terlalu ini. Tapi untuk kebutuhan membuat Google Site, baik yang basic maupun yang workspace, dua-duanya bisa, gitu Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, buat header ukurannya berapa gitu ya? Ini sambil saya jelasin sambil sambil saya screen ulang, Bapak Ibu sekalian. Eh Kalau yang saya gunakan ini ukurannya 16 berbanding 9. Saya mengikuti ukuran dari PowerPoint. Ukuran PowerPoint itu kan 16 banding 9 kalau yang bisa memenuhi layar. Eh, Kalau kita gunakan itu, maka asumsinya ya, Bapak Ibu, dia akan pas ketika ada di layar komputer. Nah, tadi saya lupa Bapak Ibu, lupa lupa kita review yang kita buat ini hasilnya seperti apa. Akan kita lihat. Saya tulis dulu ini biar biar nanti muncul di sana ya. PPKN menyenangkan misalnya. Nah, ini biar ada tulisannya dulu supaya nanti munculnya seperti apa sih gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, tadi ini udah kita jelasin nih preview ini untuk melihat. Kita udah bikin nih. Sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Saya klik ini tombol preview. Nah, nanti Bapak Ibu di versi laptop dia akan munculnya begini. Ini saya bikinnya ukurannya 16 berbanding 9. Untuk lihatnya, yang ini yang sekarang tampil ini adalah untuk preview di laptop. Yang ini Bapak Ibu. Nah, untuk lihat ke bawahnya, tuh nanti seperti ini. Seperti ini, tuh. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang saya akan tampilkan bagaimana posisinya atau terlihatnya ketika menggunakan tablet. Nah, tablet ini seperti ini, Pak, tampilannya. Kalau kita klik, dia akan seperti ini, tuh. Terus ke bawahnya nanti seperti ini. Nah, kalau di handphone, dia ini udah otomatis ngatur ya, Pak. Kalau di handphone, nanti seperti ini tampilannya. Ini kalau berdiri ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau kita bisa lebih besar lagi ini bisa jadi satu 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 gitu. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang bawahnya. Untuk keluar dari menu preview kita gunakan ini. Oke kita masuk ke editing. Coba nanti saya cari ukuran ini. Saya khawatir juga resolusi yang saya buat ini terlalu tinggi. Nanti saya coba cek lagi ya Pak. Oke, gimana Pak? Iya, Pak Saleh gimana Pak Saleh? Apakah masih ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Cukup, Ibu, cukup. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Saleh. Kita lihat dulu apa masih ada yang raise hand. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand dan mungkin menulis di kolom chat. Oh iya, Bapak Ibu, saya mengingatkan sambil kita mendengarkan presentasi ini, jangan lupa mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat.
Ya, mengisi presensinya mohon dengan nama lengkap dan gelar, karena ini untuk kepentingan sertifikat nanti. Terima kasih. Ya, sepertinya Pak ini tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Oke. Oh ya, sebentar Pak, ada ini. Permisi, apakah boleh mengisi materi Kopas dari web lain atau ambil dari YouTube orang lain? Dari Ibu Yulita. eh yang pertama kita fokus bagaimana merancangnya ya maksudnya. Tapi kalau yang kedua, eh ini kan nantinya akan kita upload ke publik ya Bapak Ibu. Kalau YouTube sih sepertinya kemungkinannya bisa ya. Eh, yang umum misalnya kayak materi-materi itu kan bisa aja. Karena kan kita sifatnya eh kayak memberi link gitu ya. Dan itu juga akan menambah penonton di YouTube tersebut gitu. Dan kita tidak mengaku bahwa itu adalah YouTube kita. Kalau postingan dari web lain, ya banyak web, apalagi web-web guru itu yang memperbolehkan eh, diambil, di-download atau diposting oleh orang lain gitu. Tapi sebaiknya sih jangan gitu. Nah, kalaupun misalnya ada bagian yang harus kita ambil dari orang lain, misalnya atau dari web lain, ya etikanya kita harus sematkan itunya apa link sumbernya gitu, menyebutkan sumbernya dari mana. Tapi menurut saya karena ini kan kita sedang merancang web pembelajaran, artinya bukan blog yang berisi tulisan lepas gitu ya. Itu nantilah pengembangan. Sekarang bagaimana kita memiliki web pembelajaran yang isinya, yang konten-kontennya adalah materi pelajaran yang kita ajarkan kepada siswa kita. Berarti kan kalau materi-materi itu eh, materi-materi yang kita ajarkan, berarti memang materinya dari kita gitu ya, dari kita. Atau kita menggunakan sumber-sumber materi yang memang bisa bisa kita share, bisa bisa kita bagikan ke orang lain gitu. Nah, tapi nanti begini Bapak Ibu, ini nanti akan ada dua pilihan nanti ketika kita publish itu kita ada dua pilihan. Pilihannya apakah website kita ini itu ketika setelah kita publish itu bisa ditemukan atau bisa ditelusuri menggunakan Google gitu ya, atau mesin pencari misalnya kayak dicari tadi PPKN menyenangkan misalnya muncul enggak gitu, atau ada opsi lain bisa muncul bisa tidak muncul, jadi nanti kita bisa setting gitu. Nah, kalau misalnya kepentingan buat internal pelajaran kan kita bisa ngambil dari sumber-sumber yang memang bebas hak cipta gitu, artinya yang memang saya pikir juga banyak guru-guru yang memang mempersilahkan materi-materinya digunakan dimanfaatkan oleh guru-guru lain untuk diajarkan ke siswa-siswanya. Tapi memang sebaiknya sih semua materinya materi-materi kita gitu. Karena itu kan yang nantinya akan kita ajarkan ke siswa-siswa kita gitu. Itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dahli. Saya rasa ini bisa dipahami oleh nanya kita Ibu Juliati dan bahkan kita sekalian ya. Kemudian kita lanjut, ada yang bertanya ini terakhir Ibu Arisuci. Kalau siswa tidak punya akun belajar.id, bisa tidak kita share website atau materi yang kita buat? Bisa, Bu. Ya, baik. Bisa seperti tadi apa, walaupun tidak punya akun belajar.id, pakai Gmail biasa juga bisa buat website ya. Ya. Berarti siswanya juga bisa akses website kita. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu, disampaikan setelah ini kan ada sesi pembimbingan. Untuk pembimbingan dan penugasan yang pertama itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Agustus 2021. Nanti kemudian kita akan masuk webinar kedua hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, dilanjutkan pembimbingan dan penugasan 2 tanggal 7 sampai tanggal 11. Jadi nanti dalam bimbingan dan penugasan ini kita
bisa lebih banyak berdiskusi lagi sambil bereksplorasi. Ya, mungkin tadi sudah ada dasar-dasarnya yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Pak Dahli. Saya juga di sini sudah mulai bereksplorasi, Bapak Ibu juga demikian. Mudah-mudahan nanti kita sudah mulai dengan mencoba untuk menggunakan fitur-fitur dalamnya, semuanya sudah bisa dikerjakan, dan jika ada kendala kita bisa berdiskusi langsung dengan pemateri kita. Ya, kesempatan yang terakhir, mungkin ada penanya yang akan bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau tidak, kita akan masuk pada closing statement. Ya, saya coba cek dulu apakah ada yang Ya, raise silakan. hand. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang raise hand, Pak. Oke. Berarti sampai di sini mungkin sudah ya. Dan saya memberikan kesempatan kepada pemateri kita untuk closing statement. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita malam hari ini. Mulai besok berarti ya Bu ya, kita akan ada pendampingan untuk mengerjakan tugas-tugas dari hasil pikon pertama. Targetnya adalah sebelum pikon kedua itu harus sudah selesai supaya nanti tidak bertumpuk-tumpuk gitu. Tugasnya mau gimana Bu? Nanti kita mulai besok aja kita berikan ke teman-teman biar malam ini teman-teman istirahat dulu lah, jangan terlalu banyak Ya, beban gitu ya. Biar itu nanti mulai besok akan kita sampaikan, tapi nanti tugasnya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita bahas malam ini. Berarti kan nanti teman-teman harus sudah mulai nih, oh nanti desain headernya di halaman pertama seperti apa ya, terus yang buat tombol-tombol itu saya nyarinya dari mana atau bikinnya gimana gitu kan, udah mulai dipikirkan seperti itu. Terus kalau mau bikin quote seperti apa misalnya pesan-pesannya, kemudian kalau mau masukin video kira-kira udah punya videonya belum atau mau ngambil dari mana misalnya. Kemudian juga kalau mau ada gambar-gambar lain yang mau di-upload misalnya, itu juga disiapkan. Termasuk buat kepentingan itu nanti besok akan saya sampaikan untuk kepentingan praktek minggu depan. Itu Bu. baik, terima kasih Pak Dahli atas statementnya, dan saya menambahkan Bapak Ibu bahwa rekaman kegiatan malam ini akan dibagikan nanti di grup, jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi ada sedang down, internetnya kurang bagus dan sebagainya, tidak bisa masuk atau terlempar keluar, nanti akan dibagikan rekaman pada malam hari ini di grup workshopnya. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada pemateri kita yang luar biasa, dan materinya sangat luar biasa malam ini Bapak Ibu. Mungkin bagi kita ada yang sudah sebelumnya mungkin mempelajari, tapi saya percaya bahwa eksplorasi hari ini sungguh luar biasa, dan ini sangat berguna untuk pembelajaran kita khususnya pada masa pandemi pada saat ini. Dan tadi saya berpikir mungkin dengan pembelajaran ini kita lebih bisa membatasi akses siswa untuk mengakses hal-hal yang mungkin di luar dari pembelajaran di internet, sehingga kita bisa mengarahkan siswa langsung pada bisa mengarahkan langsung ke website kita, sehingga mereka bisa langsung belajar di sana tanpa mencari hal-hal lain lagi. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada semua partisipan pada malam hari ini yang dengan antusias sudah bertanya, dan kami percaya bahwa Bapak Ibu pasti bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dengan tugas-tugas yang diberikan, dan tugasnya mungkin tidak terlalu berat. Akhirnya mungkin kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, menjadi harapan kami sebagai panitia khususnya oleh pemateri bisa tercapai. Ya, dan kami dari panitia menyampaikan Bapak Ibu sekalipun dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemateri, kita semua tetap jaga kesehatan karena ini dalam masa pandemi, jaga imun. Ya, kita nanti akan melanjutkan di WA Group dengan bimbingan dan penugasan, dan juga kami berharap pada webinar yang kedua nanti Sabtu 7 Agustus 2021 semua bisa hadir mengikuti Vikon yang kedua. Ya, terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah dengan cekatan saling membantu pada malam hari ini, dan Bapak
Anwar Yusuf yang juga telah membuka acara pada malam hari ini, serta Teh Umi Tira Lestari yang juga sudah membantu kita. Dan akhirnya pada malam hari ini kegiatan kita akan ditutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam kegiatan ini. Kegiatan malam hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.